Ada aliran gereja lain yang punya ideologi seperti gerakan Pentakosta ketiga. Apakah ini dibenarkan? Setahu saya, Roh Kudus akan berhenti bekerja pada saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini, yang dilambangkan dengan kejahatan di mana-mana dan tiada orang yang insaf, sekaligus mengakhiri Pentakosta yang telah dicurahkan Allah pada kita. Sementara di zaman sekarang Pentakosta itu masih berlangsung. Kalau kita menggantikan program Pentakosta Allah sebagai Pentakosta kedua dan ketiga, bukankah secara tidak langsung kita melawan rencana Tuhan? Dapatkah pemahamannya demikian dikategorikan sebagai antikristus? Soalnya Kristus artinya juru selamat, anti artinya melawan. Jadi antikristus berarti orang atau ajaran melawan rencana keselamatan dari Allah. Bukankah demikian? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi pembelajaran semakin mendekatkan kita kepada Tuhan dalam iman dan perbuatan. Nah, ini pertanyaan juga perlu saya koreksi, ya. Setahu saya Roh Kudus akan berhenti bekerja pada saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Saya rasa ini dukungan Alkitabnya di mana saya kurang tahu. Saya sih berpikir Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sama-sama berkarya untuk selama-lamanya. Dan tidak bisa dikatakan bahwa Roh Kudus akan berhenti bekerja pada saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Saya tidak tahu dukungan Alkitabnya yang dipakai di mana, gitu ya, dan sebagainya. Oke, saya tidak akan membahas pertanyaan ini. Saya akan membahas tentang Pentakosta dulu, ya, tentang pencurahan Roh Kudus. Pemahaman Pentakosta Perjanjian Lama itu perlu kita ketahui, ya. Jadi tadi ditanya tentang Pentakosta 2 dan 3 gitu ya. Nah, kita perlu mengetahui Pentakosta. Sebenarnya Pentakosta di dalam Perjanjian Lama sudah ada. Bukan hanya terjadi dalam Perjanjian Baru saja. Oke? Pentakosta dan Perjanjian Lama dikenal sebagai hari raya 7 minggu yang menandakan selesainya masa panen yang dihitung mulai dari sejak pertama kalinya menyabit gandum. Hari raya ini diumumkan sebagai hari pertemuan kudus, di mana orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan berat dan semua laki-laki Israel harus hadir di tempat kudus. Para imam akan mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa umat, sehingga hari itu juga dikenal sebagai hari penuh sukacita. Karena pada hari itu orang Yahudi yang saling mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas berkat yang daripada Tuhan. Nah, jadi Pentakosta Perjanjian Lama itu sudah ada. Ya, dikenal sebagai hari raya 7 minggu. Ya, 7 minggu, 49 hari, ya hampir 50 hari. Ya. Kemudian Pentakosta Perjanjian Baru berasal dari Yunani, hari ke-50 memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Oke? Nah, ini pemahaman Pentakosta yang kita ketahui di dalam Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita lihat makna Pentakosta di masa kini. Makna Pentakosta di masa kini adalah meninggikan karya Allah. Perbuatan-perbuatan besar daripada Allah. Masih ingat? Ketika Pentakosta terjadi, orang-orang berbahasa lidah atau berbahasa roh, dan mereka yang mendengarkannya langsung mengerti. Dari berbagai daerah langsung mengerti tentang apa? Apa yang dikatakan, yaitu apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, oleh sebab itu makna Pentakosta di masa kini adalah apa? Meninggikan karya Allah atau perbuatan besar Allah melalui diri Yesus yang telah mempersembahkan diri menjadi kurban penghapus dosa bagi umatnya. Nah, itu makna Pentakosta di masa kini. Kemudian pencurahan Roh Kudus yang menyertai gereja, umat Tuhan atau berdirinya gereja, untuk apa? Menunaikan tugas yang dipercayakan bagi gereja, yakni apa? Bermisi. Ingat, waktu Pentakosta pertama, tujuannya apa? Memberitakan Injil. Di sana berkumpul orang-orang Yahudi dari segala tempat, dari segala bangsa, berkumpul di sana. Ya, nah. Kemudian keberanian dan penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, ya. Yaitu apa? Penyertaan Roh Kudus yang akan selalu beserta dengan kita, menghibur kita, memberikan hikmat bijaksana bagi kita sampai selama-lamanya, yaitu sampai pada akhir zaman. Jadi pemahaman makna Pentakosta ini. Oke? Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Mengenai pemahaman gereja tertentu tentang Pentakosta 1, 2, dan 3, kita perlu mengetahui juga argumentasi mereka secara konkret. Kita tidak boleh sembarangan untuk menjudge seseorang atau gereja tertentu sebagai antikristus. Tidak ada seorang pun yang sempurna sampai suatu hari segala sesuatu sempurna. Ingat, pengajaran kita, nubuat kita,
itu tidak sempurna. Ya, sampai yang sempurna itu terjadi. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kita jangan terlalu mudah menjudge gereja tertentu antikristus. Ya. Nah, kita perlu ketahui ciri-ciri antikristus menurut Alkitab apa. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu supaya kita jangan sembarangan menjudge orang sebagai antikristus. Kira-kira ciri-ciri Alkitab tentang antikristus apa, ya? 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke? Yang menyangkal Yesus adalah Kristus adalah antikristus. Kemudian apa? 1 Yohanes 4 ayat 3, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Artinya apa? Yang kita ketahui Yesus berasal daripada Allah yang menjadi manusia. Tetapi kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, itulah antikristus. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia ini. Ya, jadi yang dimaksud antikristus menurut Alkitab, mereka yang tidak mengakui Yesus adalah Allah. Kemudian 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi cukup jelas ya. Bagaimana kita bisa menilai ini ajaran antikristus atau tidak? Alkitab memberitahu kepada